Bayangin, negara membackup sebuah bisnis, apa yang akan terjadi? Raksasa yang tidak mungkin dikalahkan. Nah, out of the box adalah sebuah proses berpikir untuk merubah paradigma. Saya tidak ngerti perbankan. Saya tidak ngerti komposisi anggaran. Baca buku APBD pun saya jarang. Apa yang membuat kita bangkrut? Menggunakan standarisasi pikiran dalam manajerial yang rumit. Dalam perbankan harus lulus ini, lulus ini, lulus ini, lulus ini. Sertifikat 7 truk tidak akan punya arti kalau rasa dan cintanya tidak ada. Buktinya BJB, hebat-hebat, lulus OJK, katipu dalam pantir. Apakah Jenderal Sudirman itu belajar ilmu militer sekolah di Amerika? Tidak. Apakah dia sekolah perang di Perancis? Tidak. Dia hanya seorang guru SMP Muhammadiyah. Apa yang membuat dia menang? Satu, dia berserah diri pada Allah. Yang kedua, berserah diri pada semesta. Maka dia bersatu dengan seluruh alamnya, maka alam menjadi petunjuk hidupnya. Maka ketika musuh datang, hujan pun turun. Jangan ngomong mistik, Pak, nggak ada. Bagi saya semua hidup ini ilmiah. Jadi hubungan manusia dengan seluruh alam dan lingkungan itu akan melahirkan sebuah kekuatan besar. CCTV yang banyak tidak akan ada arti di kantor, Pak. Nggak, menurut saya. Saya ini orang yang sampai hari ini yang teknologi modern nggak pernah lihat CCTV, Pak. Ngapain, Pak? Apa CCTV yang paling tajam dalam diri kita? Rasa kita. Rasa kita bisa membaca ini karyawan bohong atau tidak. Rasa kita bisa membaca ini karyawan kemudian nyelipin uang atau tidak. Jujur atau tidak. Di mana rasa itu bagi seorang pemimpin? Ada pada mimpinya. Ada pada getaran hatinya. Untuk itu pemimpin itu beda. Karena pemimpin beda, maka pemimpin tidak boleh melakukan yang orang lain melakukan. Maka pemimpin harus melakukan yang orang lain tidak melakukan. Kalau sudah jadi pimpin, kalau nakal harus pilih-pilih. Jadi kalau Pak Dirut, nggak boleh lagi nakal sama karyawan, Pak. Kelasnya harus naik. Nggak boleh lagi karena dia beda, Pak. Makanannya harus beda, minuman beda, cara berpuasa beda. Pemimpin, Pak, kalau Anda ingin bebas hidup kayak orang lain, jangan jadi pemimpin karena pemimpin itu Brahmana. Dalam kaidah kebudayaan, Brahmana, Waisa, Satria, Sudra itu bukan penggolongan manusia tapi tingkatan manusia. Kata kaum Brahmana, ketika ada orang berjudi, biarin, namanya juga sudra. Bukan dalam perspektif syariat ya, ini pandangan kebudayaan. Ya sudra itu kebahagiaannya itu kupluk-kupluk dan gak gede dan gak merugikan negara. Nyambung ayam, sudra. Joget-joget di tempat gelap, itu sudra. Karena sudra itu memperoleh kebahagiaan secara material. Gitu loh, ganti-ganti istri itu sudra. Karena meletakkan kebahagiaan pada aspek material. Sudra itu hukumnya cuman 2. Bibir basah, kanyut basah. Sudra. Kalau sudra itu, ya begitu. Kalau sudra itu yang diomongin itu. Nah, sehingga kalau kaum Brahmana, dia sudah sejak kecil filosof, ketatanegaraan, minumnya beda, puasa Senin Kemis, enggak puasa Senin Kamis lagi kayak Gus Miftah. Karena kaum Brahmana tiap sehari puasa, sehari enggak. Udah beda kelasnya, makomnya beda. Jadi kalau honornya beda, memang makomnya juga beda. Ini penting. Nah ini tingkatan ini penting, beda. Sehingga kalau dia bersinggah sana, bertahta, bukan dia tidak mau campur, tapi tingkatannya. Nah sehingga Mas Sujiwo Tejo itu kenapa nggak setuju sama demokrasi? Kenapa? Mas Dedi, demokrasi itu dipilih kata dia. Nanti sudra jadi pemimpin. Jadi kalau sudra jadi pemimpin, yang diomonginnya bukan tata negara, bukan filsafat, bukan nambah istri, honor ditaikin, nggak puasa, makanan enak. Ini bahaya bagi negara.
Jadi pemimpin itu sejak kecil sudah dibedakan. Nah, apa sih saya cerita ini? Apa? Cerita ini cerita perbankan. Cerita perbankan itu adalah cerita ketajaman pikiran dan baca pasar. Nah, karena cerita ketajaman, pertama, apakah kita akan bangkrut? Tidak akan pernah. Apakah kita tidak akan kompetitif? Tidak akan pernah. Selama apa? Selama niat kita dan kemudian diri kita ada. Kata orang Sunda itu ngawiraga sukma. Ngawiraga sukma itu dalam bahasa biologi disebutnya bersenyawa. Kemudian dalam bahasa kebudayaan manunggal. Kalau dalam bahasa Abah nauhin. Apa itu? Saya katakan ketika orang bekerja di BJB, maka BJB menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam hidupnya. Itu penting. Apa yang merusak sebuah perusahaan, sebuah korporasi, sebuah lingkungan? Apa? Ketika yang mengisinya menjelekkan tempat dia bekerja. Kemana bercerita? Terbalik bang. Terbalik. Maka korup di TNI gak boleh anak buahnya. Apapun yang terjadi gak boleh bercerita keluar. Maka korup. Maka untuk itu kalau BJB ingin berhasil seluruh pegawainya masukin barak militer. Serius saya. Serius. Ini gak main-main. Masukin barak militer. Untuk apa? Persenyawaan. Penyatuan jiwa. Dan di barak militer nanti akan ketahuan. Mana pegawai yang punya visi, mana pegawai yang asal-asal. Dari situlah terjadinya seleksi. Alam yang akan menseleksinya. Disumpahin satu-satu. Saha anu nek maling KBJB, sanu teu digawe KBJB, saumur hirup sia, 7 turunan sia, moal pernah berkah. Sumpahnya itu Pak. Ini penting. Jadi menyatukan diri. Saya ini Pak, orang yang paling gila dalam berspekulasi. Kenapa? Saya kalau ditanya, guru Kang Deddy Mulyadi di bidang ekonomi siapa? Ibu saya.